Ceritanya dulu saya adalah GM Hotel Salak ya, GM Hotel Salak. Jadi udah banyak klien yang kenal ya, udah banyak klien yang kenal. Terus sepak terjangnya, ide-ide kita kalau bikin event tuh udah orisinal lah ya. Jadi banyak klien itu yang suka. Jadi waktu kita bikin perusahaan baru, event organizer, kliennya udah banyak, udah dari kenalan-kenalan seperti itu. Nama saya Ani Nuraini, saya adalah direktur dari PT Tunggal Ika Mahakarya atau sering disebutnya Tim Groups. Tim Groups itu karena kita punya beberapa unit usaha, diantaranya adalah tim travel, itu bergerak di travel agent. Terus ada tim training, itu kita provider training. Ada tim outbound atau outbound team, itu bergeraknya di capacity building, outbound gathering seperti itu ya. Jadi makanya kita sebutnya tim groups. Dulu ada tim desain dan ada tim wedding organizer. Tapi sementara ini yang aktif sampai saat ini ada 3 unit bisnis itu. Kita berdiri sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah waktu COVID sempat down, tapi alhamdulillah kita bisa tetap eksis karena hobi aslinya itu jalan-jalan. Hobi aslinya jalan-jalan. Jadi kadang-kadang kalau orang tanya, sebenarnya kalau dari sisi akademis gak ada hubungan. Karena S1-nya saya teknologi industri pertanian IPB. S2-nya itu di teknik lingkungan ITB. Jadi kalau ketemu klien, kalau kebetulan alumni IPB, saya memperkenalkan IPB. Kalau alumni ITB, saya perkenalkan ITB. Jadi gara-gara jalan-jalan terus gimana? Nah, hobi jalan-jalan dimulainya itu waktu tahun 2000. Kebetulan ada dosen pembimbing saya itu keluarganya atau suaminya itu membeli Hotel Salak. Iya, jadi waktu itu akhirnya ketemu, ya udahlah, lowongan kerja yang ada di Hotel Salak itu katanya hanya menjadi GM, General Manager. Usia saya waktu itu 22 tahun. Tidak paham perhotelan. Tahun 2000 ya, nolnya 3. Akhirnya 3 bulan tanda tangan kontrak sebagai GM-nya Hotel Salak. Kalau di PT Tim itu tadinya kita ada berdelapan orang. Jadi teman-teman gitu ya. Wow. Ada suami saya, ada om saya ada gitu. Terus ada teman-teman gitu. Tapi di perjalanan waktu akhirnya tinggal saya dan suami. Awalnya sih karena hobi jalan-jalan, terus suka ketemu orang, terus suka mengarrange acara seperti itu. Dulu sebelum COVID karyawan saya tuh 16 orang. Iya, banyak ya. Sekarang sih nggak terlalu sih, udah menurun. Terus kan kita beberapa unit bisnis nggak kita aktifkan kan, kayak wedding organizer gitu udah kita tutup karena tidak mau concern di situ. Jadi kita lebih concern kepada yang kliennya itu grup ya sebenarnya, grup kayak company, kayak pemerintah kota, dinas seperti itu. Jadi bukan personal gitu? Personal iya, tapi nggak terlalu dominan ya. Kan kita punya, kalau di tour itu kita punya open trip namanya. Jadi kalau open trip itu personal yang daftar, family, teman-teman deket gitu. Nah itu tidak berhubungan dengan perusahaan. Tapi yang dominan hampir 70%-nya pendapatan kita dari event-event corporate. Kita tuh yang reguler ya setiap bulan itu ada Korea sama Jepang. 3 negara, sama ke Cina itu kita udah tiap bulan. Ya, kalau Turki ada tapi nggak tiap bulan. Kalau Jepang yang populer itu namanya Shocking Golden Road. Golden Road tuh berarti dari Osaka sampai ke Tokyo. Jadi semua kota-kota besar itu disinggahi. Itu 7 hari, kita di brosur itu 18,9.
Ya, karena kalau di brosur kan ada biaya lain-lain sebenarnya kayak visa, terus tipping itu nggak kita munculin di harga. Karena kan nanti ada penjelasan berikutnya gitu. Kalau Korea kita fluktuatif. Karena Korea itu tergantung season. Jadi ada yang sampai batik air bulan saya lupa. Itu kita jual di brosur tuh hanya 9 juta loh. Tidak include visa Korea. Tapi kita visa Korea tuh ada visa grup gampang banget. Jadi sebenarnya visa Korea tuh relatif sulit ya. Tapi kalau pakai visa grup hampir 99% approve. Tapi kalau visa personal belum tentu di approve loh. Kalau visa Korea ya. Nah, kan persyaratannya tuh banyak banget. Ada pajak, ya, terus ada keuangan 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja seperti itu. Jadi ada kadang-kadang yang tidak di-approve dengan personal visa. Kalau ke Cina kita yang termurah itu sekarang lagi hits namanya Hainan. Iya. Nasi Hainan dari sana ternyata ya. Nah itu kita di brosur tuh cuma 3,9 loh. Hah? Iya. 5 hari. 3,9 include? Iya, belum include-nya visa. Iya. Hayu. Kita 3 negara itu di 3 negara kita jualnya di kalau 3 negara di 5,7. Kalau 2 negara kita jualnya di 4,9. 2 negara, 3 negara maksudnya? Kalau 3 negara itu Malaysia, Thailand sama Singapura. Kalau 2 negara hanya Singapura dan Malaysia. Kalau open trip paling jauh kita Eropa Barat dan Eropa Timur paling jauh ya. Tapi tidak tiap bulan. Tapi tidak tiap bulan. Ini kalau bulan September, Oktober, Desember kita hampir tiap bulan. Karena seasonnya di Eropa itu kan udah mulai menarik ya, mulai dari September akhir itu kan udah mulai ke autumn ya. Ya, jadi udah suasananya beda dari Indonesia ya. Nah itu udah mulai banyak kan yang pengen gitu. Ceritanya dulu saya adalah GM Hotel Salak ya. GM Hotel Salak, jadi udah banyak klien yang kenal ya. Udah banyak klien yang kenal, terus sepak terjangnya, ide-ide kita kalau bikin event tuh udah orisinal lah ya. Jadi banyak klien itu yang suka. Jadi waktu kita bikin perusahaan baru, event organizer, kliennya udah banyak, udah dari kenalan-kenalan seperti itu. Kalau yang open trip karena kita medianya pakai media sosial ya. Jadi kayak IG, FB, di Kita Blast gitu ya. Nah itu hampir Jabodetabek sampai Bandung tercover sih. Untuk menjadi pengusaha yang travel kayak gini ya, kan ibu latar belakangnya itu kan teknik sipil, teknik lingkungan sama TIP ya. Nah itu gimana? Ada nggak tambahan pelajaran lah? Pelajaran ya. Pelatihan, atau ya, learning by doing aja? Learning by doing. Iya, itu perlu ya. Tapi kan saya itu rajin berorganisasi ya. Jadi biasanya tuh kan dapat undangan, oh ini lagi ada pelatihan apa gitu, kita ikut gitu. Saya tuh dari zaman sekolah tuh nggak pernah bilang tidak ya. Jadi kalau disodorin orang, wah ini ada pelatihan ini, ya gitu. Jadi senang aja gitu. Sampai 2006 itu sebelum saya masuk ke dunia wirausaha sendiri ya, saya tuh udah ikut namanya pelatihan asesor. Asesor itu auditor untuk bidang tour guide. Nah, saya udah belajar dulu jadi tour guide tuh seperti ini gitu. Terus pakai ujian sertifikasi itu dari 2006. Kesulitan sih yang paling berasa adalah faktor eksternal ya. Jadi kayak kondisi keuangan, menurunnya pembelian, daya beli gitu ya. Jadi kan orang-orang mau jalan-jalan gimana, nggak ada duitnya gitu. Apalagi ketika COVID gitu. Ketika COVID tuh benar-benar
yang kita itu benar-benar pernah mati ya. Dari bulan Maret sampai bulan Juli itu kita benar-benar gak ada kegiatan. Iya, sehingga akhirnya itu beberapa karyawan udah mulai resign ya, karena kita sudah nggak kuat untuk menahan biayanya kan gitu. Nah, kalau kesulitan yang lain banyak sih ya, karena kan faktornya kalau tour itu banyak ya, ada apa tuh namanya partner atau vendor tuh, ada hotel, ada bis, kan kadang-kadang bisnya bermasalah kayak gitu sih yang sering terjadi seperti itu. Kalau kita bilang gitu, kita handlingnya tuh lebih apa ya, lebih bagus lah, lebih nyaman gitu, karena biasanya kita tuh dekat sama klien tuh dekat gitu, jadi nggak jaga jarak, terus walaupun istirahat atau kesulitan apapun tuh klien tuh kita bantu gitu, terutama untuk yang ini ya, yang private tour. Jadi kayak misalnya kita handle nih corporate, misalnya ada company gathering gitu ya. Ada beberapa klien saya itu yang memang jadi nggak mau berpindah ke lain hati gitu. Jadi kalau udah pakai tim udah nggak mau gitu. Kadang-kadang mereka coba, ada nih klien kita yang mau ke Bali minggu depan ya. Tahun lalu dia coba pilih tuh nggak kita gitu. Sedangkan 3 tahun berturut-turut udah kita nih, udah pakai kita. Padahal kantornya di Jakarta ya. Nah tahun keempat dia nggak pilih kita gitu. Ternyata pas setelah berjalan, nggak enak kan, kayak nggak enak gitu. Jadi tahun ini kita balik lagi pakai kita lagi gitu. Kita tuh lebih fleksibel, terus responnya cepet gitu ya. Jadi kalau misalnya klien minta, ini ganti ini gitu, nah kita tuh cepet gitu, actionnya tuh cepet gitu. Ganti apa Mas? Misalnya ganti tujuan atau ganti fasilitas gitu tuh relatif cepet gitu. Hal apa nih yang paling menyenangkan dari bisnis ini? Menyenangkan itu karena jalan-jalan ya, jalan-jalan. Selalu ikut? Enggak. Saya nggak selalu ikut. Saya biasanya ikut kalau ada VIP atau kira-kira ada sedikit trouble gitu, ada sedikit resiko, itu pasti saya ikut. Walaupun misalnya gampang, Jogja gitu misalnya, Jogja kan gampang ya gitu, tapi kalau kira-kira kliennya baru, terus kira-kira belum clear gitu, itu saya berangkat. Tapi kalau aman-aman aja kayak minggu depan itu pilihannya Bali sama Bromo. Sebenarnya kalau saya mau, saya pimpinannya saya pilih Bali aja ya, tapi saya pilih Bromo. Karena kan Bromo tuh overland ya. Terus ini kan lagi high season di jalan itu terlalu banyak resiko gitu kan. Kalau per bulan itu emang paling tinggi bisa di atas 1 M ya. Kalau paling tinggi. Kalau paling rendah kayak misalnya puasa gitu. Kita puasa tuh hampir nggak ada event. Nah orang-orangnya lagi beribadah semua ya. Nah itu biasanya ya kisarannya bisa di angka 50 sampai 100 juta aja gitu. Kita sering dulu tuh jualan paket buka puasa. Nah Hotel Salak kan dulu sering bikin voucher buka puasa. Nah itu kita bantu jualin. Canggih itu kita kan jualin ke klien kita kan. Ayo buka puasa ya, lumayan kan. Kebayang kan, hampir semua hotel Ibis Style itu belakangnya BNI Oni itu kita rajin. Waktu Big Land banyak kita jualin. Kalau bulan puasa kan cari akal nih, apa nih gitu, masa iya nggak ada pendapatan ya. Kan harus di ini. Biasanya kalau minggu pertama, minggu kedua sih kita tetap fokus ibadah biasanya kan, emang belum terlalu banyak ya. Nanti mulai banyak buka puasa itu kan minggu ketiga, minggu keempat udah mau ke ujung Idul Fitri gitu kan, banyak tuh gathering company kan, gatheringnya kan itu buka puasa. Jujur sih sebenarnya training ya yang paling
menguntungkan gitu, karena kan training itu relatif tidak menjual gini. Kalau tour tuh kan banyak karena saking banyak pesaing kan. Jadi kalau misalnya mau tour ke Jogja, kata orang Bu Ani, ini kok Bu Ani mahal gitu. Ini saya nih bisa dapet ke Jogja tuh cuma di bawah 1 juta gitu. Padahal kan klien sebenarnya nggak paham bedanya ya. Bedanya gitu, dari sisi hotelnya sama enggak gitu, terus nama restorannya sama enggak gitu. Kalau kita bicara sayur asem gitu, sayur asemnya di warteg sama sayur asemnya di Bumi Aki sama kan namanya kan sayur asem gitu, cuman kan beda level gitu. Tapi klien kan nggak paham, jadi kan selalu bilang itu mahal, padahal kita beda, restorannya kita Bumi Aki gitu. Nah itu yang sering tuh kalau bukan klien yang udah sering dengan tim itu kurang paham gitu. Kalau training itu kan sesuatu yang tidak bisa terukur dengan uang kan, karena itu kan untuk meningkatkan kualitas SDM. Kita sering loh di-hire sama Kemenq. Kemenq itu ininya tuh ke training, pelatihan. Tapi dari pesawat menuju ke Jogja, kita terakhir tuh di Jogja. Dari pesawat menuju ke Jogja seluruh Indonesia ya. Terus akomodasi di Jogja, acaranya seperti apa di Jogja, trainernya siapa, materinya apa, itu kita semua yang handle. Customer yang Iya. loyal dan memberikan kontribusi yang cukup besar gitu ya. Iya. Saya sih nomor satu ada namanya PNMIM. PNMIM itu penanaman modal di Jakarta. Kita bermitra. BKPM atau Bukan. PNMIM itu BUMN, tapi yang membawahi bank-bank. Jadi penanaman modal. Nah itu kita dari tahun 2000 berapa ya? 2016 deh kalau nggak salah. Sampai sekarang. Terakhir kemarin kita gathering ke Semarang. Tahun ini gathering di Bogor aja katanya. Dulu, tapi kita sekarang udah nggak kerja sama lagi. Matahari Department Store. Matahari Department Store itu klien kita, cuman kan karena bisnisnya mereka yang bukan karena mereka kapok sama kita, bukan. Tapi karena bisnisnya. Dulu itu VIP klien. Jadi kalau event sama kita tuh yang artis, yang kayak Judika, kayak gitu. Iya. Ya, ini bukan. Kita itu lebih ke gatheringnya manajer. Gatheringnya sales seluruh Indonesia. Selain dua itu yang gede banget juga dulu Philip Lighting. Itu juga dari 2012 sampai terakhir juga kena COVID. Kalau Philip dulu sih karena kliennya Hotel Salak. Kalau PNMIM dulu tuh kliennya Danamon. Dulu Danamon itu hampir semuanya juga Danamon Jakarta ya. Itu semuanya kita kalau ada namanya reward SDM, employee reward. Nah kalau bank tuh ada 4 unit, ada KPR, ada tabungan, ada apa. Nah masing-masing tuh punya reward. Punya reward. Kan misalnya semester ini goes to mana gitu. Nah itu kita handle. Nah terus bagian motivationnya itu menginformasikan ke PNMIM gitu. Kalau mau itu pakai ini nih travelnya nih gitu. Akhirnya PNMIM tuh pertama pakai kita. Nah bank sekarang itu yang masih sampai sekarang itu Mandiri Health Center. Ini besok yang Mandiri itu yang udah dari tahun 2018. Nah Mandiri itu dapatnya dari PNMIM. Jadi Mandiri itu diundang oleh PNMIM. Jadi ketika diundang, ini bagus nih, dong di kita gitu. Jadi kita biasanya lingkarannya sih begitu. Kita tuh sangat beruntung nggak usah saya bilang sangat beruntung ya. Jadi Maret seharusnya 2020 itu puncaknya tur. Kita tuh punya paket udah tanda tangan kontrak paket gathering ke Bali itu sampai 800 pack.
Iya, itu sama BJB, itu ada beberapa company lah ya gitu. Nah, tapi kan nggak ada yang tahu kalau akan COVID kan. Nah, karena itu kan tanda tangan kontraknya di Desember 2019. Iya. Harus jalan di Februari sampai ke awal Maret. Tapi kan COVID di akhir Februari. 20 Maret ya bukan? 20 Maret. Tapi Maret tuh kita April tuh ada hari libur kejepit. Nah, itu hampir semuanya tuh event di situ tuh. Tapi kan begitu awal Maret kena penutupan kan, nggak boleh jalan-jalan gitu. Nah, itu saya saking shocknya masuk rumah sakit itu awal Maret. Shocknya itu kenapa? Enggak, stres aja sih gara-gara cancel semua. Cancel semua. Kan kebayang kan kalau cancel tuh ada dua. Ada corporate yang legowo gitu ya. Kalau legowo mah itu enak kan? Masukin uang tapi Udah kan kita tuh banyaknya sama corporate rata-rata nggak masuk duit. Makanya saya stres kan saya udah bayar tiket. Nah, saya udah bayar tiket semua, udah bayar hotel, padahal mereka belum bayar. Terus cancel. Terus gimana dong gitu. Nah, itu yang bikin masuk rumah sakit. Waktu awal Maret saya masuk rumah sakit Azra. Kebayang. Jadi tanggal 16 Maret itu pemberitahuan stop ada dari pemerintah itu, saya posisinya di rumah sakit Azra. Ya Allah. Tapi disangkanya sama orang-orang saya kena COVID, padahal enggak. Padahal saya sedih. Bagaimana ini caranya ini ya? Ya Allah. Bagaimana caranya ini? Tapi ada solusinya gimana? Ada akhirnya. Udah nggak bisa di refund. Kalau hampir semua airlines nggak mau refund. Waktu itu nggak mau refund karena kan kondisi perekonomian, apalagi kan kata dia kan kita refund deh 6 bulan lagi ya gitu, tapi kan tidak membaik. Justru memburuk. Jadi ya udah akhirnya mereka nggak mau, kita nggak mau ngeluarin uang refund gitu. Jadi ya harus sama-sama paham semua gitu. Kalau hotel bisa dipakai kapanpun bisa. Iya. Itu solusinya untuk mengatasi krisis seperti itu gimana? Negosiasi ya. Kita sih berhasil, beberapa airlines itu kepotong gitu. Gak apa-apa lah kepotong gitu. Nah, surat-surat resmi dari airlines tuh kita sampein aja ke klien. Ini loh gitu. Kita harus sama-sama saling memahami gitu ya. Ada juga airlines tuh yang nggak mau refundnya uang cash gitu. Ini PR lagi buat saya ya. Jadi refundnya voucher. AirAsia, Garuda, Citylink itu semuanya voucher. Iya. Terus dijual. Nah itu kan PR-nya menjual ya PR-nya. Nah itu yang pusing juga. Luar biasa ya ternyata ya. Iya, itu benar-benar COVID tuh benar-benar. Nah, waktu vakum tuh kita niru orang-orang lain kan jualan makanan ya. Jualan makanan. Kita jualan makanan. Jualannya apa? Telur asin. Iya, telur asin saya mah enak. Sekarang juga kliennya pada nanya, "Mana telur asinnya?" Maaf, lagi sibuk jalan-jalan. Asinnya tinggalan. Telur asinnya ketinggalan jalan-jalan. Iya. Telur asin gitu. Apa ya? Kan untuk kesehatan. Jadi kita bumbu itu telur asin tuh baik untuk COVID. Maksudnya pertahanan untuk kesehatan gitu. Ya itu aja sih yang kepikiran sih. Tapi itu kejual banyak gitu telur. Banyak banget. Kita mah sampai sama tukang telur Brebes aja dibilangin, "Bu, ini mah ibu rajin banget ya." Rajin banget. Kan telurnya kita belinya mentah, bukan udah mateng. Jadi ada 1 bulan tuh 1 ton gitu. Setiap minggu itu kita 2000 butir. 2000 butir. Kita nggak tonan ya. Maksudnya nggak kilo,
tapi dalam butir. Banyak juga ya. Iya. Kerjasamanya sama hotel-hotel. Klien saya kan banyak tuh, satu dinas ya. Jadi kita ke satu kantor gitu, terus kita tembak-tembakin kan klien kan. Kan klien kan. Waktu sebelum Covid kan klien. Pak, ini Pak kasihan nih Pak. Bapak 2 box ya gitu. Berapa Bu Ani katanya? 100.000 aja gitu. Jual sama dia. Hemat. Jadi semi menembak. Kalau komplain sih pasti ada lah ya. Biasanya Kalau kita sih apa ya, lebih kepada faktor X ya, lebih kepada maksudnya faktor vendor, bukan di faktor kita gitu, bukan di faktor kita. Misalnya nih room kita udah datang dari jam 4 gitu, padahal kan harusnya check in tuh jam 2. Nah, tapi ternyata kamarnya belum ready kayak gitu. Ya komplain. Atau AC-nya ternyata kurang dingin gitu. AC kan tergantung preferensi juga ya. Kalau kata saya mah AC yang dingin tuh 16 derajat, tapi kan mungkin orang kan nggak begitu gitu. Iya, ada yang sensitif gitu. Nah gitu sih, cita-citanya sih kita mau go internasional lagi ya, karena kan udah pernah go internasional, tapi kan kepotong sama Covid gitu. Akhirnya yang tadinya kita nggak pernah dengan dinas gitu, itu akhirnya sekarang tuh kita banyaknya dengan dinas justru gitu. Nah nanti kita pengen tuh pelan-pelan tuh itu lagi menata kembali gitu, lebih ke event-event yang internasional, balik lagi gitu Mbak. Kalau bisa sih lebih bagus lagi dari 2018-2019 gitu. Mentalnya tangguh, pantang menyerah ya, tangguh menyerah. Tapi yang unik tuh harus punya dream ya. Jadi kadang-kadang tuh gini, saya tuh orangnya suka kepedean gitu ya. Jadi misalnya saya nggak pernah ke Jepang, tapi saya pengen ke Jepang gitu kan, ngumpulin gitu ya. Kan katanya energi itu menarik ya, maksudnya menarik mimpi. Jadi YouTube diliatin, oh kayak gini, Jepang tuh gini. Tiba-tiba ada, Bu, kata orang Telkom, Bu bisa handle ke Jepang nggak? Bisa gitu ya. Ibu pernah ke Jepang ya, begitulah ya. Saya nggak bohong kan? Nggak bohong kan ya gitu. Terus mereka suruh cerita, tolong dong bikin penawaran ya. Tapi kan saya ada partner Jepang tadi kan, dari partner saya pelajari video YouTube, pokoknya sedetail mungkin gitu. Jadi waktu presentasi seolah-olah saya mah sudah sering pergi ke Jepang ya. Jangan kan itu, kemarin tuh waktu ke Ambon, saya tuh belum pernah pergi ke Ambon ya. Terus kan klien saya tuh deket banget sama saya gitu kan. Wah ini belum pernah ke Ambon kan katanya gitu. Ayo ikut ke Ambon gitu. Ayo katanya. Udahlah ya, kita udah deal nih ikut ke Ambon gitu. Dia minta diceritain Ambon tuh gimana gitu. Saya cerita dengan menggebu-gebu. Terus kata dia, kok kamu kayaknya udah pernah pergi ke Ambon? Emang udah pernah belum? Buat yang suka jalan-jalan atau mau jalan-jalan, boleh intip di IG-nya tim.groups ya, tim.groups pakai S. Nah di situ banyak penawaran-penawaran menarik untuk tur luar negeri yang asik-asik dan terjangkau. Dan ada juga untuk open trip di dalam negeri. Ya, coba nanti bisa dicek-cek dan rencanakan perjalanannya.